Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, sehat semua anak ibu ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Ade. Ayo Ade, siapkan. Ya, oke. Nah, sekarang coba kamu lihat teman kamu, kanan kiri kamu, kira-kira ada nggak yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semuanya? Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Untuk anak-anak ibu, ayo berdiri sejenak. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu semua, ibu mau tanya nih, kira-kira kemarin kita sudah belajar apa? Tentang apa? Iya, kita sudah belajar gerhana bulan. Nah, gerhana bulan kan berada di luar angkasa. Nah, sekarang kita juga masih belajar tentang benda-benda yang ada di luar angkasa. Nah, kemudian, di sini kemudian kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada apa aja sih tujuan kita pada pagi hari ini? Ayo coba perhatikan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks fiksi, kamu akan dapat menganalisis dan mengidentifikasi tentang karangan fiksi dengan baik dan benar. Dan kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah kamu menyimak video, kamu akan dapat mengidentifikasi nama-nama planet pada tata surya dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga yaitu melalui kegiatan praktek, kamu dapat membuat model tata surya dengan baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran keempat yaitu setelah melakukan praktek, kamu dapat menghasilkan hasil karya tentang tata surya dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang apa? Tema 9, subtema 1, pembelajaran ke-1 yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita tepuk semangat dulu yuk agar kamu semangat belajar pada pagi hari ini. Ayo tepuk semangat. Oke, udah semangat semuanya ya nak ya. Nah sekarang di sini ibu akan memberikan kamu sebuah gambar. Nah, kamu lihat gambar
gambar susunan tata surya. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 pertanyaan tentang tata surya. Nah, perhatikan soal pertanyaan pertama. Mengapa planet tidak bertabrakan? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, Salsa. Karena memiliki orbit masing-masing diatur oleh daya gravitasi. Iya, karena mereka mempunyai orbitnya masing-masing, makanya mereka tidak bertabrakan. Ini namanya orbit. Dan kemudian pertanyaan kedua, mengapa matahari berada di titik pusat? Siapa bisa jawab? Rani, apa? Iya, karena gaya gravitasinya sangat kuat. Ada yang bisa nambahkan? Iya, Raffi, apa itu? Iya, karena si matahari ini tadi mempunyai gaya gravitasi yang kuat sehingga menarik planet-planet ini. Dan kemudian pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika planet-planet ini keluar dari peredarannya? Ayo, siapa bisa jawab? Iya, apa itu? Iya, kalau mereka keluar, maka planet-planet ini akan bertabrakan dan tidak akan beraturan. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Tata surya itu sendiri adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan benda-benda langit lainnya yang terikat oleh gaya gravitasi. Dan kemudian sistem tata surya itu sendiri memiliki benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Dan kemudian bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya. Dan kemudian dari gambar ini kamu dapat melihat ada 8 planet, yaitu pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, oke. Sekarang perhatikan pemahaman. Hai teman pelajar, tahukah kamu ciri-ciri planet yang ada di tata surya? Yuk kita bahas, tonton video sampai habis ya. Planet yang pertama adalah Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil. Diameternya adalah 4.879 km. Planet ini juga merupakan planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari, yaitu 57 juta kilometer. Planet berwarna abu-abu ini bersuhu 430 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Planet selanjutnya adalah Venus. Planet ini sering muncul pada pagi dan sore hari. Maka dari itu, planet ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Selain itu, planet ini juga memiliki warna putih kekuningan. Planet Venus berjarak 108 juta kilometer dari matahari dan memiliki diameter sebesar 6.052 kilometer. Nah, planet selanjutnya adalah planet tempat kita tinggal, yaitu Bumi. Jarak dari Bumi ke matahari adalah 149,6 juta kilometer. Warna planet kesayangan kita ini adalah biru kehijauan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup karena Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Sehingga Bumi memiliki cukup air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, Bumi juga memiliki atmosfer yang mengandung banyak oksigen. Itulah kenapa kita makhluk hidup bisa tinggal di Bumi. Selanjutnya adalah planet Mars. Planet ini sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 220 juta kilometer. Dan planet ini memiliki diameter 6.779 km.
Planet selanjutnya adalah planet terbesar yang ada di tata surya, yaitu Jupiter. Diameter planet ini adalah sekitar 139.820 km. Jarak antara planet Jupiter dengan matahari adalah sejauh 778,55 juta kilometer. Nah, kalau warna planet ini kelihatannya kayak berlapis-lapis gitu ya, kombinasi dari warna orange dan putih. Planet selanjutnya adalah planet yang punya cincin nih, yaitu Saturnus. Cincinnya ini terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Warna dari planet ini adalah putih kekuningan. Diameter planet ini adalah 116.463 km. Jarak antara planet ini dengan matahari adalah 1,4 miliar kilometer. Selanjutnya adalah planet berwarna biru muda, yaitu Uranus. Diameter planet ini adalah 50.724 km. Uranus memiliki cincin yang melingkar secara vertikal. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin loh, yaitu negatif 224 derajat Celcius. Nah, planet terakhir yang ada pada tata surya kita adalah Neptunus. Planet ini berwarna biru dan berdiameter 49.244 km. Planet ini letaknya paling jauh dari matahari. Teman belajar tahu nggak berapa jarak antara planet Neptunus dengan matahari? Ya, 4,5 miliar kilometer. Nah, itu tadi beberapa fakta dari planet yang ada di tata surya kita. Keren-keren banget kan? Teman belajar, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Oke, tadi kamu sudah melihat ciri-ciri tentang planet. Ibu mau nanya dulu, kira-kira planet yang paling besar planet apa tadi? Jupiter. Planet yang paling cantik, planet apa? Yang ada cincinnya? Saturnus. Nah, oke. Sekarang coba kamu bayangkan, kamu di sini berimajinasi dulu, berkhayal dulu. Kira-kira kalau kamu berada di luar angkasa, pengen kemana sih? Planet apa? Iya, ke Saturnus. Oke. Nah, dari kamu tadi berkhayal, kamu itu sudah termasuk dengan fiksi, ya, itu kamu berkhayal. Nah, sedangkan di sini teks fiksi adalah karangan yang berisi cerita atau kisah yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi si pengarang. Dan kemudian di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu ada tema. Tema itu yang disebut dengan gagasan utama atau sering kita sebut dengan judul. Dan yang kedua ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu pelaku ataupun orang yang ada dalam cerita. Nah, kemudian ada alur. Alur itu apa? Nah, alur itu adalah cerita, jalan cerita dari sebuah cerita yang kita baca. Nah, kemudian di situ ada latar. Latar itu yaitu apa? Latar itu menunjukkan tempat dan waktu sebuah cerita itu. Di mana cerita itu terjadi dan waktunya kapan. Dan setelah itu ada amanat. Amanat itu pesan-pesan moral yang ada di dalam cerita. Nah, kemudian contoh dari teks fiksi ini sendiri apa? Siapa yang tahu contoh teks fiksi? Ceritanya yang berkhayal-khayal seperti itu. Ada yang tahu? Teks fiksi contohnya apa? Iya, cerita rakyat. Apa lagi? Novel. Terus ada yang tahu lagi? Dongeng. Iya. Nah, dan kemudian di sini Ibu akan memberikan kamu LKPD. Nah, LKPD di sini Ibu beri satu kelompok, satu LKPD. Nah, kemudian kamu kerjakan, kamu lihat langkah-langkahnya. Paham anak ibu semuanya? Nah, oke, sekarang kerja
2 menit lagi ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah selesai nomor 1? Oke, dari sini. Sudah selesai mengerjakan PDD 1. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek, yaitu membuat miniatur tata surya dari plastisin. Nah, sekarang udah anak-anak itu sudah mempersiapkan bahan dan alat-alatnya. Nah, ayo coba letak semua di atas meja. Ibu melihat. Iya, ya. Udah bawa plastisin, ya kan? Ya kan, plastisin sudah ada, karton, ya kan? Nah, sekarang sebelum kamu mendesain hasil karyamu, terlebih dahulu kita melihat cara membuat miniatur tata surya dari plastisin. Ayo perhatikan semua. dalam waktu 25 menit. Paham? Ngerti anak ibu semuanya?
Kerjakan dengan pokoknya ya. Hasil karya kamu sekreatif mungkin, secantik mungkin, serapi mungkin. Oke. Jangan salah polanya ya. Cantik ya, nanti dihias-hias bagus. Ayo yang besar tadi apa ya? Planet apa? Iya juga itu. Jangan salah. Jupiter yang paling besar.
Nah, di saat kelompok satu mempresentasikan hasil karya mereka, kelompok dua memberi tanggapan ya atas hasil karya mereka. Oke, paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil karya kami. Saya sendiri Syifa, saya sendiri Aulia, sendiri Adia, saya sendiri Kaila, saya sendiri Rani. Ada
Ya, kemudian planet terkecil Merkurius, planet terbesar Jupiter, planet terluar Neptunus. Iya. Betul? Iya, coba siapa yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1? Siapa? Dona? Iya, coba. Jika kamu pergi ke angkasa luar, kira-kira planet apa yang ingin kamu datangi? Oke. Dona tadi tanya, kira-kira kalau kamu ingin pergi ke angkasa luar, kira-kira planet apa sih yang akan kamu kunjungi? Nah, jelaskan. Siapa yang menjawab? Apa? Planet apa? Iya, kenapa kok ke planet Saturnus? Iya, mereka ingin pergi ke Saturnus karena ingin melihat keindahan cincinnya. Iya, coba ambil. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kembali ke tempat. Ya, sekarang kelompok 2. Ya. Ya, ayo, pelan-pelan. Oke, udah. Nah, ayo, siapa yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berpresentasikan tentang kerjaan. Perkenalkan nama saya Salsa. Perkenalkan nama saya Rani. Iya, oke. Siapa yang mau presentasikan? Oke, Salsa. Planet pertama Merkurius, planet kedua Venus, planet ketiga Bumi, planet keempat Mars, planet kelima Jupiter, planet keenam Saturnus, planet ketujuh Uranus, planet kedelapan Neptunus. Iya, terus siapa lagi presentasikan? Oh ya, Planet terkecil Merkurius, planet terbesar Jupiter, planet terluar Neptunus. Iya. Kelompok 2, kira-kira siapa yang ingin memberi tanggapannya untuk kelompok 2? Aul, ya. Aul, silahkan. Kenapa Venus disebut bintang fajar? Nah, kenapa Venus disebut bintang fajar? Karena selalu bersinar. Dengar? Coba ulangi lagi ya, keras. Karena selalu muncul di pagi hari dan siang hari. Iya, karena Venus itu sering muncul di pagi hari dan sore hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Nah, coba kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
Assalamualaikum. Ingat dan seru ya. Go ini di request all ya. Jadi semuanya ya. Hai teman-teman, kita berbangsa mengagumi ciptaan Allah. Kenalilah dari atas surya, atas kandang kebesaran Allah. 1, 2, 3, let's go! Merkurius planet terkecil, Venus di bintang fajar, Bumi tempat dihadirkan. Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada titiknya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Oke. Nah, sekarang setelah kita menyanyikan lagu tadi, kita akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, ya. Nah, kamu kerjakan sendiri-sendiri ya, bukan berkelompok. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Ayo kerjakan, jangan lupa buat namanya ya. Kerjakan. Buat namanya, ya. Jangan lupa buat nama masing-masing. Pada pagi hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks fiksi, yaitu teks karangan sebuah cerita atau kisah yang isinya tentang imajinasi atau khayalan seorang pengarang. Dan kemudian apa itu tata surya? Tata surya itu sendiri yaitu kumpulan benda langit yang terdiri atas
Sebuah bintang yang disebut matahari dan benda-benda langit lainnya yang terikat oleh gaya gravitasi. Nah, di sini juga ada berapa tadi planet kita? Ada 8, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Nah, dari situ coba masih ingat nggak kira-kira planet apa yang paling dekat dengan matahari? Ya, Merkurius. Nah, Ibu mau nanya nih, kira-kira gimana sih perasaanmu setelah kita belajar membuat miniatur tata surya dari plastisi? Gimana perasaanmu tadi? Senang? Gembira nggak? Iya, gembira. Oke, jadi kira-kira sudah belajar apa aja sih kita pada pagi hari ini tadi? Pelajaran teks fiksi dan nama-nama planet. Belajar tentang apa? Teks fiksi dan nama-nama planet. Iya, kita sudah belajar teks fiksi dan nama-nama planet. Oke. Nah, sekarang pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ayo coba rapikan semua duduknya. Nah, jangan lupa belajar di rumah ya. Untuk pembelajaran esok hari yaitu tentang ciri-ciri planet dan karakteristiknya. Nah, sekarang coba adik siapkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan adik. Ya, doa dimulai.